Halo semuanya, kita mau bahas soal latihan fisika keseimbangan 1-14 secara singkat dan cepat aja lah ya. Oke, langsung mulai. Soal pertama, sebuah tangga homogen beratnya 300 Newton bersandar pada tembok licin. Kaki tangganya kasar. Oke, berarti di kaki tangga itu nanti ada ini ya, gesekan. Oke, terus disuruh gambarin semua gaya yang bekerja pada tangga. By the way, ini soalnya diganti ya. Tadi kan soal originalnya tuh ada orang berat tangganya 400, sekarang jadi 300 Newton. Kalau kata Pak Pri juga ujiannya nggak ada orang-orang jalan gitu, cuma tangga doang. Oke, sekarang langsung kita gambarin. Yang pertama kita misalin titik di sini, di bawah itu A, di atas itu B ya. Nah, kita bisa gambar ini ada gaya normal A dan B. Lalu di sini ada gaya berat sama gaya gesek. Nah, oke. Kita namain gaya normal itu N, NA, di B, NB, di merah itu W, yang ini F, FA. Oke. Sip. Nah, gimana cara ngitung koefisien gesekannya? Ini kan PG kan, jadi nggak bakal ada SI-SI. Oke. Untuk soal kayak gini langsung aja ya, taruh poros. Kita mau langsung cari sigma tau 0, porosnya di B. Karena di A itu ada gaya-gayanya yang mau dicari, maka porosnya kalau di B aja, biar gaya normal B-nya langsung taunya 0. Oke. Yang pertama kita mau masukin yang positif dulu, yaitu si NA. NA dia jaraknya dari poros itu 3. Terus gaya yang berlawanan, yang arahnya berlawanan yang salah jarum jam itu ada W sama FA. W itu dikali sama dia punya lengan momennya, yaitu 3 dibagi 2 ya, karena tepat di tengah. Nah, terus dikurangin juga sama FA. FA itu kan garis kerjanya ke arah sana kan. Lengan momennya ini 4. 0 ya. Kan dia seimbang, sip, mantap 0. Sip. Nah, dari situ bisa masukin aja 3NA sama dengan 3/2W tambah 4FA. Nah, W-nya kan kita tahu ya, 300. Terus FA itu adalah NA dikali koefisiennya, koefisien geseknya. Berarti di sini sebetulnya kalau kita masukin sigma Fx sama dengan sigma F sama 0, NA dikurangin W itu 0. Makanya NA sama dengan W. Oke. Di sini W-nya kita ganti ke NA aja gitu kan. Nah, terus di sini di persamaannya NA-nya ada semua. Ya udah coret aja NA-nya. Jadinya 3 sama dengan 1/2 ditambah 4 mu A. Jadinya mu A itu 1/2. 4 mu A itu 1/2. Mu A-nya itu 1/2 dibagi 4. Hasilnya 3 dibagi 8 atau 0,375. Oke. Kalau kalian ngitung soal yang original, itu ntar bentuk soalnya mirip kayak nomor 13 atau 14, cari aja. Itu ntar hasilnya 0,33. Oke. Tapi kita nggak bahas itu, kita lanjut ke nomor 2. Kita punya wadah. Ini gambarnya nggak usah pakai penggaris ya, biar cepet. Oke. Kita punya truk gitu ya. Ada roda depannya A, roda belakangnya B. Ini yang depan. Oke. Nah, terus pusat masanya itu ada 1,5 meter di belakang A. 1,5 meter di belakang A, sedangkan totalnya itu 2 meter, berarti ini 0,5 meter ya. Terus ini ada garis gaya berat W-nya sebesar, kan dia 1500 kg ya, berarti dikali 10 meter per second square, jadinya 15.000 Newton. Oke, 15.000 Newton. Terus kita mau cari bahwa
berat yang dipikul roda muka, yaitu roda depan. Nah, kita mau cari si NA-nya. Kan ada NA NB ya. Kita mau cari NA-nya. Dapatnya dari mana? Kita pakai sigma tau 0. Nah, karena kita mau cari NA, maka porosnya ada di B. Jadi, kalau misalnya kita mau cari NB, porosnya di A. Kalau mau nyari NA, porosnya di B. Kayak gitu aja polanya. Nah, kita mau cari yang roda muka, berarti NA dikali jaraknya dari B berapa? 2 kan? Terus dikurangin si W dikali jaraknya dari B itu setengah atau 0,5 itu 0. Itu mau plus minusnya mau dibalik, suka-suka kalian. Yang penting konsisten, mana yang salah jarum jam, mana yang berlawanan jarum jam. Dah, jadinya 2NA sama dengan setengah W. Setengah W itu setengah dikali 15.000 Newton, atau berarti 7.500 Newton ya. NA-nya tuh setengahnya dibagi 2, berarti 3.750 Newton. Dapat jawabannya yang C. Oke, lanjut. Nomor 3. Perhatikan gambar tersebut. Oke, ini ngitungnya lama ya. Tapi kalian tahu kalau misalnya bentuk-bentukan kayak gini tuh rumusnya X dari pusat masanya, koordinat X-nya itu M1 kali X1 tambah M2 kali X2 tambah M3 kali X3, selanjutnya dibagi M1 tambah M2 tambah M3 dan seterusnya. Oke. Nah, karena ini bentuknya panjang, M-nya diganti jadi L, ya kan? Terus kalau mau nyari Y berarti ya X-nya diganti Y. Udah segampang itu. Nah, kita mau identifikasi dulu mana bagian yang kita pakai. Di sini yang aku pakai itu ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang pertama ya, yang pertama. Terus ini yang kedua. Yang ketiga adalah yang ini jadi ketiga. Terus yang keempat yang ini yang keempat. Oke. Nah, kalian pertama X1 X2 nya tuh kalian cari titik berat masing-masing batang. Misalnya ya, yang si 2 inilah 2. Si 2 ini kan panjangnya 6 ya. Berarti X tengahnya tuh ada di 3. X2 itu 3. Nah, Y-nya di mana? Tingginya itu lihat di sini, tingginya 3. Oh, berarti Y2 itu 3. Kayak gitu caranya. Oke. Kalian bisa cari untuk semuanya. Nah, nanti ketemunya X1 itu 2, Y1 itu 5, L1-nya 4, X2 itu 3, Y2 itu 3, L2 itu 6, X3 6, Y3 6, L3-nya 4, X4 itu 6, Y4 itu 3, L4 itu 6. Oke. Begitu. Terus tinggal masukin ke rumusnya aja. Di sini XG-nya itu ngitungnya 2 kali 4 tambah 3 kali 6 tambah 6 kali 4 tambah 6 kali 6 tambah dibagi 4 tambah 6 tambah 4 tambah 6. Ini hasilnya 4,3. Yang YG masukin aja rumus yang sama, ntar dapetnya 4. Jawabannya yang C. Bentuk rumusnya diganti aja jadi YG sama dengan L1 Y1 tambah L2 Y2 dan seterusnya dibagi L1 tambah L2 tambah L3 dan seterusnya. Oke. Nomor 4. Pada gambar ini ada batang yang dikasih tali kayak kanopi ya. Area batang homogen, panjang 80 cm, beratnya 18 Newton. Oke. Di sini kita gambar langsung aja gayanya. Ini 18 Newton. Berat bebannya 30 Newton. Oke, BC itu tali. Nah, di BC ini kan dia tegangannya T gitu kan. Nah, T itu kita bagi dua komponen, TY dan TX. Di sini kalau mau ngitung
torsinya kalau udah pakai TYTX yang T awal jangan dipakai lagi, dan vice versa. Oke, nah sekarang kita tahu AC-nya itu 60 cm, AB itu 80 cm, maka dari rumus Pythagoras ya, BC-nya 100 gitu. Nanti sinus, kosinus, dan segala macam lihat perbandingan AC, BC, BA. Oke. Nah, untuk model-model soal kayak gini, langsung aja taruh sigma tahu 0. Nah, polosnya dari mana? Polosnya itu di A. Oke. Polos A. Nah, yang kita mau pakai di sini itu yang gayanya berlaku tuh satu si TY, terus beban 30 Newton, sama berat si batang itu sendiri 18 Newton. Nah, si TX itu nggak kepake, kenapa? Karena dia arah gayanya kan benar-benar searah memotong poros. Jadinya antar lengan momennya itu 0. Torsi dia 0. Jadi cuma perlu ngitung TY, terus beban 30 Newton sama berat 18 Newton. Nah, di sini yang aku pakai positif itu TY. TY jaraknya itu 80 cm ya. Terus dikurangin yang berlawanan itu 30 Newton dikali 80 cm, dan 18 Newton dikali minus 18 Newton dikali titik berat kan selalu di tengah-tengah benda ya, jadi 40 cm gitu, sama dengan 0. Ini bisa disimplify, dibagi 40 semuanya, 2, 2, 1 gitu. Oke, jadinya 2 TY sama dengan 60, 30 kali 2 dipindahin ke kanan, ditambah 18 kali 1 dipindahin ke kanan, 18. Oke, berarti 2 TY sama dengan 78. T nya bagi 2, 39 Newton. Nah, TY itu kan berarti T dikali, let's say ini sudutnya theta ya, T dikali sin theta. 39 sama dengan T dikali sin theta. Sin theta-nya lihat dari mana? Sin theta itu kan AC dibagi BC. AC dibagi BC itu 60 cm dibagi 100, alias 3/5. Nah, dari sini dapat di T-nya sama dengan 65 Newton ya. T sama dengan 39 kali 5/3. Oke, 65 Newton. Lanjut. Nomor 5. Pada batang homogen AB, panjangnya L 200 Newton, bebannya 440 Newton ya. Bebannya 440 Newton, 1/4 L dari B. Lalu si batang itu sendiri punya beban 200 Newton ya. Beratnya batang itu sendiri 200 Newton. Nah, sekarang yang kita dicari adalah besar gaya yang dilakukan penyangga. Oke. Ada dua cara untuk ngelakuin ini, tapi cara awalnya sama ya. Hitung salah satu tahunnya aja. Kalau kamu mau cari tahu A, polosnya di B, kamu mau cari ini kan ada NA ya. Ini ada NB. Jadi gambar lengkap. Oke. Ada NA, ada NB. Nah, kalau kamu cari NA, polosnya di B. Kalau kamu cari NB, polosnya di A. Oke. Dari sini, misalnya aku mau cari A dulu, berarti polosnya di B. Oke. Polos di B berarti aku yang A, NA-nya aku bikin positif. NA dikali jaraknya kan L. Oke. Dikurangin 200 Newton, jaraknya setengah L. Dikurangin yang arahnya berlawanan 440 Newton dikali 1/4 L. Ini ada L semua, dan berhubung yang kanan itu 0, bisa didistributif L, L, L. Hilangin aja, oke. NA dikurangin 100, dikurangin 110 sama dengan 0. Berarti NA itu 210 Newton. Nah, NB-nya gimana cara ngitungnya? Boleh pakai cara ini, ngitung pakai sigma tau sama dengan 0. Dapatnya NB dikali L sama dengan dikurangin 200 Newton. Panjangnya kalau ini kan berarti kan polosnya di A ya. Panjangnya
setengah L dikurangin 440 Newton kali 3/4 L. Ini L-nya bisa dicoret-coret-coret. NB dikurangin 100 dikurangin 330 sama dengan 0. NB-nya jadinya 430 Newton. Nah, ini cara ngitung NB yang pertama gitu. Cara ngitung NB yang kedua adalah dengan sigma FY itu 0. Sigma FY 0 gimana? Berarti NA ditambah NB yang gayanya ke atas dikurangin yang gayanya ke bawah. 440 sorry. Tadi kan diketahui cuma NA kan? Kita cuma tahu NA nya doang. 210 tambah gaya normal si B dikurangin 640 itu 0. Nah, NB nya berapa? 640 dikurangin 210, 430 Newton. Either way, you dapat hasilnya sama ya. NA 210, NB 430. Delta jawabannya. Oke, lanjut. Wanna keep it short. Nomor 6. Di sini ini tali itu nggak ada ya. Tadi aku salah ngitung, salah ngerjain tuh karena aku kira di sini ada tali. Yang ini nih, yang ku putihin. Itu nggak ada tali, itu cuma ngasih tahu sudutnya doang. Oke. Jadi basically cuma ada dua tali, yaitu kalau yang digambar ada L1 dan L3 itu. Oke. Nah, di sini kita gambar gayanya aja langsung ya. Kanan T1. Nah, ke atas sini tuh T3. Seperti biasa kita bagi dua komponen T3Y dan T3X. Di sini gaya yang ke bawah itu si W. Oke. Nah, W itu kan sama dengan M dikali G ya. Berhubung massa baloknya M, berarti beratnya Mg. Sip. Lalu yang pertama dicari itu biasanya sigma, kan di tali tegangan tali 1 ya. Tegangan tali 1 ini kalau kita lihat pakai mata doang gitu. Tegangan tali 1 itu lawannya T3X. Tapi T3X nya nggak tahu kan. Nah, tahu T3X dari mana? Oh, dari vertikal cuma T3Y sama W sama dengan Mg. Bisa dicari dari situ. Nah, berarti kita sigma Fg sama 0. Yang ke atas itu T3Y, yang ke bawah itu W 0. Berarti T3Y sama dengan W sama dengan Mg. Oke. Nah, terus yang kita perlu lihat lagi bahwa T3Y adalah T3 dikali cos 60. Lihat kan? Ini T3, ini T3Y, ini 60 derajat. Oke. Ini bersampingan nempel sama sudut berarti cos. Berarti sama dengan T3Y itu hitungannya adalah setengah kali T3. Cos 60 itu kan setengah ya. Oke. Sedangkan T3X adalah T3 dikali sin 60, which is setengah akar 3 T3. Oke. Nah, di sini yang kita mau hitung itu T1. Berarti kita coba satu lagi, kan tadi sigma Fg, sekarang kita cari sigma Fx. Sigma Fx yang ke kanan itu T1, yang ke kiri T3X sama dengan 0. Berarti T1 itu sama dengan T3X. Nah, T3X itu setengah akar 3 T3. Atau yang lebih gampangnya, T3Y ke T3X itu dikali akar 3 kan? Ya kan? Nah, berarti T3X itu tuh T3Y dikali akar 3. T3Y itu Mg. Mg dikali akar 3. Berarti jawabannya akar 3 Mg. A. Oke. Lanjut. Nomor 7. Papan 50 kg. Berarti dia 500 Newton. Jarak AB setengah meter dan jarak BC itu 3 meter. Papannya tadi itu 4 meter. Berarti A ini sebut aja O ya. Itu setengah meter juga. Terus ada pelacak indah melompat
Di sini dikasih F sama dia itu 1000 Newton. Terus tadi yang di tengah-tengah papan itu ya, gaya berat si papan itu sendiri 500 Newton. Dan juga ada penahan A dan B. Nah, penahan ini gimana? Coba kita bayangin gimana caranya kita taruh penahan di A dan B sehingga saat ada gaya hentakan di C itu papannya diam aja, enggak berputar. Nah, berarti dia berhentiin papannya adalah dengan cara si B itu nahannya begini, si A nahannya begini. Oke, itu caranya supaya papannya nggak jatuh. Jadi di sini bisa dibilang A dan B sebagai tumpuan atau poles gitu ya. Nah, di sini gaya A itu disebutnya NA, gaya B itu disebutnya NB. Oke. Sekarang yang mau kita hitung adalah gaya penahan di titik A. Kalau kita mau nahan di titik A, berarti gampangnya kan kita masih nggak tahu NA sama NB kan. Kita mau cari NA, berarti yang kita bikin supaya taunya 0 itu si NB. Berarti polesnya di B. Poles di B, sigma tau 0. Nah, di sini gayanya dibagi dua ya. Jadi gaya yang clockwise sama anti clockwise. Di sini yang berlawanan jarum jam aku bikin positif. Yang berlawanan jarum jam di sini adalah si NA. NA dikali jaraknya setengah dari B ya. Dikurangin yang pertama itu berat si papan itu sendiri 500 Newton. Jaraknya dari B itu kan ini 4 ya. 4 berarti ini 2 gitu. Berarti ini 1 kali 1 terus dikurangin 1000 kali 3 sama 0. Setengah NA sama dengan 500 tambah 3000 3500, maka NA itu 7000 Newton alias 7 kilo Newton. Jawabannya yang C. Sip. Lanjut. Nomor 8. Nomor 8 itu mirip sama soal sebelumnya yang nomor 2 ya. Oke. Bikin gambar lagi sumbu kedua roda ya. Ini let's say ini A, ini B. Yang A itu yang depan. Jarak sumbu kedua roda. Truknya masanya 3000 kg. 3000 kg ini berarti 30.000 Newton ya. Ini 3 meter, totalnya 3 meter. Terus pusat masanya itu 2 meter di belakang roda depan. 2 meter, ini jarak 1 meter ya. Terus dia punya garis gaya itu turun gitu ya. 30.000 Newton. Oke, yang dicari adalah beban yang dipikul oleh kedua roda depan. Kedua roda depan itu yang dicari adalah si A. Kalau mau cari gaya normalnya si A, kayak gini. Ada juga kan NB. Maka eliminasilah torsi NB. Eliminasi torsi NB berarti polesnya di B. Poles di B itu sigma tau 0 ya. Tetap rumus apapun sigma tau 0. Yang positif itu sekarang gampang aja NA gitu ya. NA dikali 3 dikurangin 30.000 Newton dikali 1 meter. Berarti 3 NA sama dengan 30.000 Newton. NA nya sendiri berarti 10.000 Newton atau 10 kilo Newton. 10 kilo Newton itu ada jawabannya yang B. Lanjut. Nomor 9. Jika tangan 53 derajat itu 4/3, koordinat titik berat pada sumbu X adalah koordinat sumbu X. Sip. Nah, di sini kita gambar dulu ya. Aku gambar garis bantunya gitu. Nah, tangan 53 derajat itu kan 4/3.
berarti dikasih tahu ini sama ini bandingnya 4/3. 4/3 itu berarti hipotenusanya 5 ya, sesuai hukum Pythagoras. Nah, dikali aja, dimultiply 5 ke 10 kali 2 berarti 4 kali 2 8 cm tingginya, terus 3 kali 2 6 cm gitu. Ini 6, ini 8. Nah, di sini pakai rumus keseimbangan dari dua batang gitu ya. Nah, let's say benda pertama itu batang yang miring, yang kedua itu batang yang tidur. Di sini batang yang miring itu X satunya kan tepat di tengah gitu ya, berarti 6/2 3. Terus Y satunya juga tepat di tengah, berarti 8/2 4. Sama panjang dia itu 10. Terus yang kedua itu X nya di 6, Y nya di tingginya batang juga 8. L2 nya 4 cm totalnya. Terus cara nyarinya ya sama rumus kayak tadi, tinggal dimasukin 10 kali 3 tambah 4 kali 6 dibagi 10 tambah 4, jadinya 18 tambah 24 18 mabuk 30 tambah 24 dibagi 14, 54 bagi 14 yaitu 27/7. Jawabannya A. Maklum guys, jam 1 pagi, biar ini rekamnya pagi-pagi supaya upload malam-malam, besok pagi udah pada bisa nonton, udah bisa belajar. Oke, lanjut. Nomor 10. Sebuah bidang homogen tampak seperti di gambar. Letak titik berat bidang terhadap sisi PQ adalah letak terhadap sisi PQ itu berarti Y-nya ya. Lokasi titik berat terhadap PQ itu berarti Y-nya, karena PQ kan sumber X. Nah, tebakannya gimana? Kan ini kan bendanya simetris gitu ya. Bendanya bisa dibelah dua tepat di tengah gini. Kalau bisa belah berdua di tengah gini berarti berarti koordinat X-nya itu ya di sini juga. Berarti dari gambar ini juga langsung tahu gitu. Oh, berarti titik pusatnya itu langsung di 20 cm. 40/2 karena dia simetris, bisa dibagi secara horizontal gitu ya, kiri kanan. Yang kita cari itu YG-nya. Nah, caranya gimana? Ini tuh anggapannya ada, aku kasih nama ya, misalnya ini kasih namanya A, ini B, ini C gitu, ini D, ini E. Anggapannya kita punya satu persegi panjang ABCD, terus dilubangin segitiga AED. ABCD dilubangin segitiga ADE. Nah, kita bisa langsung sebutin aja si persegi panjang ini X satunya di mana sih? 20 gitu ya. X 2-nya di mana? 60/2, 30. X2 lagi. Y1 mabuk lagi, sorry guys. A1-nya itu panjang kali lebar 40 kali 60 yaitu 2400. ADE segitiga. Segitiga itu kan kalau segitiga siku-siku ya. Segitiga sama kaki maksudnya. Segitiga sama kaki itu tuh tinggi Y-nya, ini titik pusat gitu ya, let's say. Itu Y pusatnya itu sepertiga dari tinggi total. Ini tinggi total nih. Tinggi si P itu sepertiganya. Oke. Nah, berarti ADE itu ngitungnya gimana? Titik pusatnya ini kan 1/3 dari sisi datar kan. Ini 30 cm berarti dia 10 cm dari atas. 10 cm dari atas, si A itu kan tingginya 60 cm kan. Berarti tinggi dia itu 60 dikurangin 10, 50 cm gitu. Nah, X1-nya sama ya 20. Nah, area 2-nya X2 Y2. Area keduanya itu ngitungnya segitiga setengah dikali 40 dikali 30, which is 600. Tinggal cari deh YG-nya berapa. Di sini YG-nya itu
2400 kali 30 tambah 600 kali 50 dibagi 2400 tambah 600. Nah, tipsnya buat gampangin ya, karena ini pertambahan dan semua elemennya ada 00, coret aja di distributif gitu, 0000. Tapi atas bawah yang ditambahin itu setiap pertambahan harus ada 00 yang dicoret. Nah, jadinya 720 ditambah 300 dibagi, ini by the way minus, sorry guys, minus, dibagi 18. Minus itu asalnya kenapa? Minus itu karena dia kan dari persegi panjang terus dia dilubangin kan, dipotong. Kalau ditambahin di atasnya dia ditambah, tapi kalau misalnya dia dibolongin itu minus ya. Jadinya 420 dibagi 18, yaitu hasilnya 70/3. Ini kalau dihitung 23,33333. Terus jawabannya yang A gitu. Oke, sip. Nomor 11. Udah mulai lelah. Ada gambar gabungan. Nah, ini segitiga gabungan segitiga dan persegi panjang. Caranya kayak tadi, ditambah gitu ya, yang persegi ditambah yang segitiga. Oke. 4 berarti ini 2 ya. Terus kita sebut aja ini benda pertama gitu ya, yang ini benda kedua. Yang pertama persegi, yang kedua segitiga. Sip. Kalau yang persegi panjang itu X1 nya ada di 12 bagi 2, 6. Y1 nya itu ada di tingginya dibagi 2, which is A/2 gitu ya. Terus areanya adalah panjang kali lebar, berarti 12 kali A, 12A gitu. Sedangkan segitiga itu X1 nya ada di 6, 4 tambah 2 gitu ya, 6. Nah, Y pusatnya si segitiga itu ada di 1/3 dari tingginya. Berarti jarak ini tuh kan 4 bagi 3 ya, ditambahin A, berarti Y2 itu A ditambah 4/3. Sedangkan dia punya luas A2 gitu adalah setengah dikali 4 dikali 4, 8. Oke. Nah, kita mau titik beratnya itu persis di P. Kalau ngitung X itu nggak ada gunanya karena dia kan simetris kan, udah pasti P itu ada di 6 gitu ya. Nah, P itu lokasi tepatnya ini si P itu ada di 6, A. Yang kita bisa pakai itu si A nya sebagai titik pusat, titik berat sumbu Y nya. Oke. Nah, YG nyarinya gimana? A1 Y1 tambah A2 Y2 bagi A1 plus A2 gitu ya. YG-nya berapa sih? YG-nya itu A. A1 12A dikali Y1 A/2 ditambahin A2 itu 8 dikali Y2 A plus 4/3 dibagi A1 plus A2 12A tambah 8. Oke. Terus ini pindah luas saja ya. Berarti A dikali 12A plus 8 sama dengan 12A dikali A/2 itu 6A kuadrat ditambahin 8 dikali A plus 4/3 itu 8A plus 32/3. 12A kuadrat tambah 8A sama dengan 6A kuadrat tambah 8A tambah 32/3. Nah, dua-duanya punya 8A, habis 12A kuadrat dikurangin 6A kuadrat itu 6A kuadrat lagi sama dengan 32/3. A kuadrat itu 32/3 dibagi 6, 32 bagi 18. 32 bagi 18 disederhanain jadi 16/9. Berarti A nya itu plus minus 4/3 kan.
Nah, tapi dari sini kita udah lihat, oh A itu nilainya positif, bukan negatif. Berarti kita langsung bilang aja, A itu 4/3 cm. Oke, B ketemu gitu. Oke. 12. 12 itu sama juga. Ditambahin terus dikurangin. Pertama kita kasih nama dulu ya. A, B, terus C, D, E, F, G, H. Enggak ada, ini O aja lah. Oh gitu ya. Oke. Nah, berarti ini tuh bentuknya gimana sih? Berarti pertama persegi panjang AOHE ditambahin sama segitiga di atasnya AFE, terus dibolongin segitiga di bawah dalamnya itu loh, BCD. Oke. Ada AFE tadi yang segitiga atas, ada AOHE, sama ada BCD. Di sini X-nya sama semua pasti ya, karena bentuknya simetris, dibelah gini juga sama gitu. Itu semuanya ada di 5, 10 bagi 2 ya. Jadi ntar XG-nya nggak usah dicari lagi, XG-nya udah pasti 5. Terus YG-nya gimana? Y1, Y2, Y3. Y1 itu ini kan F ya, ini 3. Nah, terus kan titik bulatnya sepertiga dari alas, berarti 1 gitu. 1 ditambah yang di bawahnya 6, 7. Oke, Y2 ya persegi ini di tengah itu 3. 6 ini ya dibagi 2. Oke. Nah, gimana dengan segitiga BCD? Dia sepertiga dari alas kan? Sepertiga dari alas itu 1 gitu. 1 berarti tinggi Y-nya si Y3 itu 3 dikurang 1, 2. Terus ada A1, A2, A3, luasnya carinya A1 itu setengah kali 3 kali 6, setengah kali 10 kali 3, 15. A2 itu 10 kali 6, 60. A3 itu sama ya, kayak yang atas 15 juga. Ntar YG-nya nyarinya itu 15 kali 7 tambah 60 kali 3 dikurangin 15 kali 2 bagi 15 plus 60 min 15. Nah, kenapa yang ada plus ada min? Karena yang AFS sama AOHE itu kan segitiganya sama persegi panjangnya ditambahin gitu kan. Sedangkan si BCD itu dibolongin, makanya dia minus sendiri gitu. 60 kali 3 min 15 kali 2. Oke. Dapatnya 105 kurang tambah 180 dikurangin 30 dibagi 60. Ini hasilnya 255 bagi 60, which is 17/4. Atau angkanya itu 4,25 cm. Berarti kalau titik berat dari sistem itu 5 cm, 4,25 cm X dan Y-nya. Oke, lanjut. 13, sebuah tangga disandarin. Ini agak panjang ya guys. Oh ya, by the way soal 13 tuh karena udah ada manusia-manusia, udah ada orang-orang, dia nggak bakal keluar di ujian. Jadi kalau misalnya kalian udah ngerasa bisa, feel free to end the video, nggak usah nonton lebih lanjut ya, daripada pusing. Oke, 10 meter, beratnya 20 kg, which is 200 Newton. Disandarkan pada dinding seperti gambar. Dindingnya licin ya, berarti mu dindingnya 0. Sedangkan mu A, lantai itu kasar, ada F-nya. Nah, orang 40 kg naik tangga, dia naik 7,5 meter. 7,5 meter itu berarti 3/4 dari 10 meter ya. Berarti dia udah naik sampai sini. Yaitu dia membawa berat 400 Newton. Ini 2,5, ini 5 meter ya. 1/4 sama setengah. Oke.
koefisien gaya gesekan minimum antara tangga dan lantai. Ini disebut minimum itu anggap aja ini equilibrium, terus berapa koefisien gesekannya ya. Nah, ngitungnya sama gitu. Yang pertama aku pakai FY0 gitu ya, sigma FY0. Di sini ada NA gitu, sama dari B itu ada NB. Gaya kontak itu selalu perpendicular, selalu berpotongan tegak lurus dengan permukaan kontaknya. Oke. Nah, di sini sigma Fg-nya itu Na yang positif dikurangin 400 Newton dikurangin berat si batang itu sendiri, yaitu 600 Newton ya. Berarti ketemu Na itu 600 Newton. Langkah kedua yaitu langsung sigma tau 0. Sigma tau 0 mulu ya, emang kayak gitu. Nah, karena mau nyari koefisien gesekan ya, itu kan adanya di sini nih. Mu Fs sama dengan mu S kali Na. Nah, yang itu tuh karena kita mau nyari Fa nya, kita mau nyari gaya gesek di A nya, berarti kita polosnya di B ya. Oke. Nah, polosnya di B. Dari situ maka yang positif itu Na, jaraknya 6. Ini by the way kalau misalnya kalian nggak tahu ya, ini 53 derajat kan. 53 derajat ini berarti 37 derajat. Itu perbandingan sudutnya di sini 3, di sini 4, ini 5. Oke. Nah, karena 10 meter berarti ini 6 meter, ini 8 meter. Nah, sigma tau 0 polosnya di B, Na itu jaraknya 6 meter dikurangin 200 Newton, jaraknya itu 3 meter dikurangin 400 Newton, jaraknya hanya 3/2 meter atau 1,5 meter. Terus sama si gaya gesek Fa itu. Gaya gesek Fa itu jaraknya 8 meter. Jadinya 0 gitu totalnya ya. Nah, berarti 6 Na dikurangin 600 dikurangin 600 dikurangin 8 Fa itu 0. 6 Na dikurangin 8 Fa itu 1200. Oke. Nah, sedangkan Fa sendiri adalah 8 Na dikali Fa gitu. Na dikali mu A. Jadi friction atau gesekan itu sama dengan koefisien dikali dia punya gaya normal. Oke. F sama dengan mu N. Ini sama dengan 1200. Nah, A nya kita masukin ya 600 Newton, berarti 3600 dikurangin 4800 mu A sama dengan 1200. Nah, di sini kita ketemu bahwa 4800 mu A itu nilainya sama dengan 2400. Oke. Berarti mu A itu nilainya setengah atau 0,5 ya. Sip. Lanjut ke soal terakhir 14. Ini nggak bakal keluar juga karena orangnya jalan gitu, lebih pusing lagi. By the way tadi ya, itu kalau sekalian coba kerjain tanpa orang, tanpa si 400 Newton ini, itu hasilnya coba dapat nggak? 0,375. Itu seandainya orangnya nggak ada. Tapi kalau ada orang, jawabannya 0,5. Sip, lanjut. 14. Dia naik gitu ya, 5 meter dengan perbandingan segitiga yang tadi. Ini berarti ini 3 meter, ini 4 meter gitu ya. Terus beratnya 100 Newton. Berat si tangganya sendiri 100 Newton. Belum lagi bebannya. Bebannya itu 500 Newton. Saya ada orang gitu ya, 500 Newton. Terus kita bisa anggap aja gitu,
dia itu punya koordinatnya x, b, yb lah, anggap gitulah ya. Nah, kita mau ngerjain ini semua bentukannya sama seperti biasa. Di sini ada NB ya, sebut saja dinding itu B, lantai itu A, ada gaya normalnya itu NANB, sama gaya geseknya itu FA. Oke. Buat nyari jawabannya, kita lihat dulu koefisien geseknya itu setengah, berarti mu A itu setengah, berarti FA itu kan mu A kali NA, berarti setengah kali NA gitu lah ya. Lanjut, kita mau cari sigma FY sama dengan 0. Nah, sigma FY sama 0 dapat dari mana? Yang arahnya vertikal positif ke atas itu cuma NA ya. NA minus 100 minus 500 sama dengan 0. Berarti NA itu 600 Newton. Oke, nah itu 600 Newton. Terus kita mau nyari sigma tau sama dengan 0, karena kita mau nyarinya dari XB gitu ya. Biar mudah kita pakai, sebenarnya sama aja sih, mau polos A mau polos B juga hasilnya sama aja. Sigma tau polos B lah sekarang gitu ya, biar sama kayak tadi. Nah, di sini yang positif itu NA gitu ya. Torsinya positif NA. NA jaraknya 4 dari polos B, lengan momennya 4. Terus dikurangin 500 Newton itu lengan momennya XB. Yang 100 Newton si berat tangganya itu sendiri itu 2 meter, dan FA itu jaraknya 3 sama dengan 0. Nah, NA itu kan 600, berarti ini 2400 lah ya. Dikurangin 500 XB, dikurangin 200, dikurangin FA itu setengah NA. NA itu 300. Berarti FA dikali 3 itu setengah NA kali 3, yaitu setengah kali 600 kali 3, yaitu 900. Oke. Nah, dari sini ngitungnya gampang, tinggal ke kanan ya. 500 XB sama dengan 2400 dikurangin 200 kurangin 900, yaitu dapatnya 1300. Nah, XB berarti 1300 dibagi 500 atau 13/5. Ini 2,6 meter. Nah, perlu diketahui 2,6 meter ini dihitung dari gitu loh, hitung dari koordinatnya. Pertanyaannya kan jarak terjauh sebelum tangga akan tepat tergelincir kan. Berarti kita harus ngitung lagi jaraknya gimana. Nah, ini segitiga gitu lah ya. Yang miring itu tangganya nih, ini tangga terus gitu. Tangganya itu kan 5 meter. Sedangkan kalau kita bikin koordinat gitu ya, ini 0, ini 4 meter, ini 3 meter. Nah, tadi XB itu dia nyampe kan, dia jalan nyampe XB doang kan, terus jatuh kan. XB itu 2,6 meter loh. 2,6 meter berarti jarak, kita bisa bikin segitiga yang lebih kecil gitu. 2,6 ke 4 meter itu jaraknya adalah 1,4 meter. Kan sudut itu sama gitu, sudut sama. Berarti kita bisa nyari si D ini, dia jalan udah berapa jauh. Nah, terus ngitung jalan dia udah berapa jauh itu tinggal ini D gitu ya. D dibagi 1,4 meter sama dengan segitiga yang lebih gede, yaitu 5 meter dibagi yang bawah. Yang bawah itu 4 meter. Oke. Nah, dari sini D sama dengan 5 kali 1,4 dibagi 4. Hasilnya 7/4
meter. 7/4 meter itu 1,75 meter. Selesai. Ya, itu jawabannya. Oke. Sampai sini aja kita ngerjain soal-soal fisikanya. Ini emang walaupun 50 menit. Cuma 50 menit itu kira-kira 2 jam pelajaran kan. 2 jam pelajaran selesai bahas 14 soal itu cukup cepat rasanya. Dan emang aku jelasinnya cepet-cepet, banyak yang nggak sesuai langkah-langkah biasanya. Dan ini udah jam 1.50, udah mau jam 2, aku ngantuk lagi mau tidur. Jadi sorry kalau tadi ngantuk-ngantuk ada salah-salah. Terus kalau mau tanya gitu ya, lu jelasinnya aneh banget, gak jelas banget kayak orang baru belajar ngejelasin ke orang. Ya sorry, udah malam, ngantuk, dan maunya cepet-cepet gitu ya biar kalian nontonnya gak lama-lama. Nah terus tanya aja lewat DM atau WA gitu ya. WA udah pada punya nomornya, kalau nggak punya DM. DM-nya nama IG-nya sama kayak nama panjang aku tanpa spasi. Itu pun kalau aku buka IG baru aku bales. Kalau enggak ya udahlah ya. Oke. Good luck belajarnya, semangat semuanya. Bye bye. Cara matiinnya gimana ya? Ini